pengalaman ya, mudah-mudahan itu bisa dipraktekkan di tiap kota tekstur tanah di masing-masing ya. Aku pernah nyoba treatment di lahan gambut, alhamdulillah selesai. Kemudian aku juga treatment di lahan-lahan bekas boksit, lahan bekas batu bara. Terus, nah sekarang yang di Ungaran itu lahannya lahan lempung itu sedang kita treatment. Maksudnya apa? Ketika kita ketemu pola yang tepat bisa untuk semua kan luar biasa. Ya. Alhamdulillah kemarin kita di Ungaran semua orang bilang di situ ya, bukan kayak langsung sih sama sebenarnya kata wakilnya, katanya di sini kalau kita bikin akan gagal. Kenapa? Selama ini ditanamin apapun tidak pernah berhasil. Justru disitulah tantangan kita. Jadi sekarang yang nanam ya lahan ini yang nanti yang konon katanya orang nggak pernah bisa ditanamin dengan bagus gitu. Nah aku tertantang ketika kita bisa lebih bagus, apalagi lahannya. Rahasianya cuma ada dua, silakan tulis. Apapun jenis kondisi tanahnya ini aku coba praktekkan di gambut dengan lahan ekstrim ya, dengan lahan marginal, alhamdulillah ternyata hasilnya bisa ditanami seperti lahan-lahan yang lain. Yang pertama jelas tadi kita harus punya KRR ya. Dan yang kedua kita harus punya sekelompok enzim yang bisa membantu percepatan apa perombakan media bahan tanah itu sendiri ya. Aku pernah nyoba dengan bla 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 bla, ternyata ada yang lebih simpel dan ini bisa dipakai olah lahan cukup setahun sekali aja. Kita ngambil enzim yang kita ambil enzim itu banyak ya, banyak, bisa diambil dari apa saja ya. Nah gini, kita harus memadukan 3 jenis enzim dari 3 bahan. Dengan catatan gini ya, ini catatan gini, anggap ini untuk semua jenis lahan, titik, olahan jenis apapun ya. Kalau lahan untuk Pulau Jawa dengan 1 enzim aja ternyata berhasil, tapi ketika kita pakai di luar Jawa ternyata nggak bisa. Aku naklukin lahan gambut cuma dengan KRR itu berat, butuh waktu 2 tahun sampai bisa ditanami ya. Tapi ternyata kemudian dengan perpaduan 3 jenis ini, alhamdulillah hanya dalam 1 musim bisa kita tanam ya. Itu yang sekarang kita tanam di teman-teman di apa kayak di Kalimantan Selatan. Kalsel. Nah, gitu ya. Silakan dulu ya. Yang pertama aku nggak bahas masalah enzimnya, tapi aku bahas bahan untuk bikin ambil enzimnya aja ya. Apa yang aku mau teorinya kan? Yang pertama, jangan cari terserah ya, terserah. Mau yang sudah busuk juga boleh, masih bagus juga boleh. Yang pertama, dari jenis buah-buahan dulu ya. Antum cari 1 buah nanas, tapi ini harus yang sudah benar-benar matang ya. Udah apa namanya, udah lembek pun nggak matang ya. Yang dibutuhin kulit sama tengahnya. Oh, yang tengah-tengah ya. Itu 1. Tekniknya makan dengan nasi. Kita ngambil skala kecil aja dulu ya, nanti antum tinggal dikalikan dulu berapa banyak kebutuhannya ya. Kita ambil 1 buah aja dan nasi ya. Dari pepaya mengkal, pepaya muda, pepaya yang kalau jenengan belah dalamnya masih putih-putih apa ya bijinya ya. Pepaya mentah ya, pepaya muda bukan pepaya mentah. Semua pepaya mentah ada yang matang, matang itu kalau direbus ya. Ulangi, jadi pepaya ya kalau dibelah dalamnya biji-bijinya itu masih putihnya, belum mau hitam. Nah yang ketiga kita ambil dari enzim hewani, kita ambil dari enzim cacing tanah. Terserah ini cacingnya apa aja lah, mau limbrikus kayak mau kalung yang gede kayak terserah, apa enzimnya cacing. Sudah, bahan cuma 3 biji. Iya. Ya, tapi tuh 3 jenisnya harus ada ya. Cuma bikinnya tidak boleh dibarengin, harus terpisah satu-satu. Jadi cara pembuatannya harus dipisah masing-masing di dalam wadah yang berbeda ya. Jadi nanti kita mau mengisolasi enzim dari buah nanas, terus buah pepaya dan cacing tidak boleh digabungkan, harus dipisah masing-masing.
Caranya gini, kita apa dulu, buah nanas dulu ya. Jadi buah nanas sebelum dikupas, dengan cemplungin dulu ke air panas mendidih. Satu buah tadi, ya. Pepaya pun sama, cemplungin. Nggak usah lama-lama, 1-2 menit aja. Di air panas. Iya, bukan air hangat, air panas. Mendidih. Tapi tidak digodok. Oh. Jadi kita curang air panas dulu, ya kan? Setelah punya air panasnya, cemplungin 1-2 menit, habis itu baru Angkat. paham. Boleh barengan. Boleh. Tahu, papayanya takut. Harus ditemenin ya. Bisa dipahami? Jadi bukan direbus, tapi direndam air panas 1-2 menit. Ya, kita khawatirkan ada yang nggak jelas-jelas itulah ya di kulit. Setelah itu baru kita ambil kulitnya. Karena sebanyak ya di situ nanti kita lihat ya. Jadi kulitnya jangan diambil ya. Terus sama batang tengahnya. Dagingnya makan aja langsung. Yes. HP-nya kan. Akhirnya untuk langsung dalamnya. Paham? Oke. Terus habis itu apa? Blender sampai betul-betul kayak jus. Blender. Ya. Air. Airnya bebas, tapi jangan air mentah. Usahakan air matang ya. Jelek-jeleknya aqua galon lah ya. Betul air aqua. Itu satu buah itu airnya kurang lebih sekitar 2 liter. Blender sampai kayak jus, kayak kita ngejus saja lah ya biasa ya. Terus nanti untuk satu buah itu kita 1/4 liter. Oke, saya di kotor deh. 1/4 kilo gula aren. Tapi yang sudah dicairkan ya. Oh iya. Yang dicairkan. Yang dicairkan kayak tadi lah, dihapus saja. Campur. Gulanya gula arennya 1/4 kilo ya. Airnya cukuplah 2 liter aja. Sudah, kalau sudah, nah, satu lagi bahannya. Jangan cari gula coklat. Brown sugar. Oke, Gula Jawa. bukan. Itu bahan bakunya dari coklat. Oh. Nyarinya di toko bahan kue selalu ada. Gula Oh, iya, coklat. iya. Bilang aja lah gula coklat bis itu aja. Bentuknya nggak jelas-jelas itu. Berapa bunganya ya? Berapa? Satu on aja. Jadi gula aren plus gula coklat. Ya. Adanya biasanya di toko bahan kue. Biasa pasti selalu ada itu. Satu on. Oke. Ya nggak usah nanya, pokoknya ke toko bahan kue bilang aja gula coklat dia tahu kok. Karena di pasar jangan ini nggak akan mau. Iya, cara. Kenapa nomor? Biasanya adanya di toko bahan kue-kue gitu ya, kesukaannya. Sudah? Nah nanti ini prosesnya cuma yang cukup lama. Nah, setelah di blender, campurin dengan gula aren tadi sama gula coklat tadi ya, itu tutup rapat selama paling bagus idealnya 3 bulan. Ya. Bebas apa aja. Pakai air atau enggak? Terserah. Mau pakai silakan, nggak silakan. Terus udara kosongnya pun nggak harus 10%, sampai 50% kosong nggak masalah. Paham ya? Yes. Dan ini bukan fermentasi kok sebetulnya. Ini hanya mau mengisolasi agar izinnya keluar aja. Jadi tidak ada patokan ruang kosong harus 10% ya. Lebih dari itu pun nggak masalah, nggak masalah. Paling idealnya prosesnya penyimpanan 3 bulan. Yang paling bagus dengan simpannya di gerabah. Oke, tahu berapa? Ya. Tempayan. Terus masukin ke situ, dipendam di dalam tanah, dikubur. Tapi ya tutup dulu. Kenapa? Ya. Paham ya? Terserah. Kalau pengen tempayan apa tuh tempayan? tempayan gerabah, Mangkok. Macam apa? kayak kan di Semacam kuci. yang bahannya dari tanah ya. Gentong ya. Kentong ya, kentong. Gentong baik. Share orang-orang. Yes. Doa Nah, eta lah. Yang bahan. Itulah Jenengan boleh di luar kayak pakai jerikit silakan, tapi kalau pengen betul-betul sempurna jadi itu di tempayan, di gerabah, dipendam di dalam tanah. Tapi jangan kena air hujan. Artinya di tempatnya tuh kayak gini kan, sebelah sininya. kedalaman berapa? Bebas yang penting tetap ya.
10 meter. 10 meter tahu aja di sumur. Itu rencana. Ya. Kalau ingin sempurna 3 bulan ya. Berarti sempurna. Iya. Itu baru nanas. Gak usah. Gak usah. Jadi pakai plastik dulu, baru tutup dengan tutup tempayannya, ya. Di situ dikubur. Kalau dibuntel semua enggak ya? Apa? Tempayannya sekop. Enggak, justru tempayannya harus menyentuh tanah. Ya. Tempayan harus menyentuh tanah. Cuman atasnya aja. Ya atasnya aja. Kalau pengen lama, kasih aja patok. Tok. Anu pinano. Kasih lampu, kasih keranjang gitu ya. Terus nguburnya malah Jumat. Ya udah pasti orang nggak mau dekat itu. Atasnya kasih bunga. Si menyen ya. Ada makam baru ini. Gak ada jadi. Rumah lagi. Konsep untuk pepaya sama, ya. Tapi pepaya di blender semuanya. Yang kira-kira pepayanya sebesar apa ya? Sebesar nanas saja lah ya. Sebesar nanas. Tapi masih muda. Terpisah ya, terpisah. Terpisah. Jadi satu wadah lagi. Konsepnya sama. Bahannya juga sama. Oke. Gula airnya sama 1/4. Gula coklat juga sama 1 on. Airnya juga sama 2. Direndam dulu air panas. Sama. Jadi teknik pekerjaannya sama. Justru nggak boleh yang ada bijinya, artinya yang bijinya belum jadi, masih muda, ya. Yang masih mengkal. Ya kayak ABG 16 tahunan. Yang maksudnya kayak gitu. Kecil. Apaan? Hah? Anu lah ya. Nggak dikupas nggak? Biji yang putihnya itu di blender juga. Enggak ada biji. Apa? Biji yang putihnya itu di blender. Iya di blender apa ya? Prosesnya sama dengan Tadi nanas. nanas ya. Oke, lanjut yang ketiga, cacing tanah. Pisah-pisah. Aku belum kasih nama ini, terserah nanti jangan kasih nama aja apa ya ramuannya ya. Mas Rukin Revo. Ada cacingnya kan? Nah, takutnya aku yang ngomongnya Candel masukin udah tamat belum masuk jangan melolot lanjut belum lagi cacing kata bebas ya cacingnya mau yang kecil yang gede yang penting wajib hidup cacingnya gak boleh cacing Mati. mati karena kalau ada cacing mati enzimnya udah nggak ada. Itu kurang lebih sekitar 2 gelas aqua. Oh ya. Sedikit apa? Kirain yang satu itu. Drum 200. Ya 1 drum. Aduh tobat. Mau? Enggak. Carinya yang susah. Karena Ini belum selesai. Lu jangan senang dulu, ntar dulu. oh iya. Oh 2 gelas mau di sini. Oke, lanjutin. Cacingnya 2 gelas. hidup, ya cuci dulu sampai kalau dipegang lendirnya kerasa, ya. Jadi harinya cacingnya betul-betul dapat lembut ya. Lagi nih, bahan yang lainnya sama, gula arennya sama, gula coklatnya juga sama, oke. Nah cuma bedanya di bahan cacing langsung di blender dalam keadaan hidup. Jadi kasih air dulu dikit, puterin airnya, masukin cacingnya. Prosesnya sama dengan yang kayak apapun dengan 3 bulan juga kalau pengen sebulan boleh nggak ya 3 minggu boleh tapi gambling mungkin jadi mungkin belum. Airnya dikit aja. Airnya 2 liter ditambahin gula juga. Sama. sama ya. Anggap singkat ceritanya sudah 3 bulan ya cadangan itu wajib diambuk ya ketika wanginya kayak wine tahu wine Ya, Anggur. Oh, arak. ya harus bukan tape kalau wanginya kayak tape gagal mabuk. paham air tape kalau dicium nah kalau wanginya kayak gitu itu gagal nggak jadi tapi kalau wanginya kayak wine kayak arak itu jadi beda loh bang tali Baunya kayak baunya Kang Mas Rukin gini. Gagal. enak kok enak. Terus ini dengerin
nanti kan kita campur tiga-tiganya kan, setelah jadi saring dulu, amposnya pasti banyak kan, saring itu nanti ada 3 lapisan kalau jadi ya. Lapisan atas bening, lapisan tengah kuning kayak minyak sayur ya, kayak minyak goreng, terus lapisan bawah itu ampasnya. Yang di bawah yang mana? Lapisan yang kuningnya ya. Nah tulis bawah aja, air atasnya aja, yang penting ampasnya aja buang ya. Mau disaring boleh, mau dipanas boleh ya. Nanti gabungin tiga-tiganya, habis itu kita kan punya 6 liter nantinya, kan masing-masing dua toh ya. Nah, nanti untuk 1 hektar itu butuhnya 20 liter minimal. Ini hanya untuk aplikasi ke lahan tok, bukan ke tanaman. Ada yang untuk bisa merombak apa, tanah dari jelek langsung jadi gembur. Paham ya? Ya. Minimal 20 liter. Kalau ingin bagus 2000 liter. Tapi belum jadi. Itu laluran dekat itu ya. 20 liter per 1 hektar ya. Iya. Minimal ya. Minimal. Jadi kalau kita nggak bikin berarti harus 3 kali lipat dari yang lain. Ya 100 liter lah paling. Iya. Ya 3 kali lipat lebih dikit lah ya. Nah yang tadi kan cuma ada 6 liter. Ini untuk merombak tanah. Ini kemarin kita coba tanah lempung. Tahu tanah lempung? Kalau hujan lempet, licin, kalau kering, pohon sebelah pecah. Itu hanya butuh waktu 1 bulan berubah menjadi gembur dan hitam. Walaupun tadinya merah. Kalau pasir, Ya. lahan pasir. Kalau pasir beda karakternya. Kesimpulannya apa? Kembali bisa nggak dengan bikinnya yang benar. Kalau benar hasilnya luar biasa. Simpel kok, simpel ya. Ya butuh kesabaran, butuh waktunya 3 bulan. Yang apa-apa ya. Dalam 20 liter itu kocor atau gimana? ya, Dia dibocor. nggak dicampur air lagi ya. Apa? Nggak Makai logik, apa 20 liter bisa? maksudnya. Ini loh, nggak pakai air lagi pak. Nggak usah. Nggak usah. Boleh nggak kita pakai air ya? Oh ya lebih bagus lagi. Biar lebih cepat gitu. Ya, kalaupun ini sama tuga nggak apa-apa. Oh sama tuh. Tapi awas, ini tidak hanya berlaku untuk tanah, ini pun berlaku untuk makhluk hidup. Serius. 3 macam tadi kan kita udah dapat 3. Dapat 6 liter ya. Dapat 6 liter. Cuma kalau untuk makhluk hidup dan masnya wajib dengan yang bagus, nggak boleh yang sudah busuk. Kalau untuk makhluk hidup, misalkan untuk binatang ataupun untuk manusia sekalipun. Fungsinya itu apa ya? Dengerin dulu. Oke, nanti anggap sudah jadi ya, sudah jadi. Ketiga-tiganya digabung. Jenengan pagi minum 20 mili, malam minum 20 mili. Insya Allah 1 bulan buncitnya hilang. Pagi 20 mili. Serius? Ngurusin berarti ngurusin ya. Ayam perutnya hilang dong. Mana ada kalau perutnya aku bisa makan. Serius loh. Nih, yang perut-perutnya kurang ideal. Six pack. Coba, mama silakan. Serius? Pagi 20 mili. Minumnya ya. Sore. Bukan, makanya pagi 20 mili. Tapi jangan tambah air lagi langsung. Gitu ya. Pagi 20 mili, malam 20 mili. Insya Allah. Itu pembakaran lemaknya luar biasa. Ya. Terus nanti sebentar, jika ada efek dengan keringetan, terus keringetannya lengket, nah itu justru yang paling bagus. Artinya lemak dalamnya dikeluarin. Bakar lewat keringat. Sama ketika feses, ketika BAB, ada beli-belinya, nggak usah kaget. Biasanya 1 bulan insya Allah. 10 kilo. Lagi, ya. Ini bisa, makanya bikinnya yang benar, jangan salah-salah kalau untuk manusia. Sekarang tapi pak. Bukan aja. Ya, paham ya? Nantinya apa? Kalau untuk manusia nanti buahnya stereo ya aku kan. Cacingnya. Ya bodoh, masih mentah lah. Masih semuanya bahan ya. Kan rasanya ada di whey. Jangan jadi kacang wine. Rasanya whey. Ah nggak nih, itu oleh-oleh aja. Aku Ya. kasihan sama Bang Faisal. Siap. Tapi itu 3 bulan lagi nunggunya bang. Prosesnya 3 bulan ya. Kalau 3 minggu kirim bisa jadi, bisa tidak belum. Kita khawatirkan intinya belum keluar. Ya.
Nah, cari yang maksimum aja 3 bulan ini. Ya, ulangi. Nanasnya 1 buah untuk 2 liter. Oke, pepaya 1 buah juga untuk 2 liter. Cacing 2 gelas untuk 2 liter. Kalau sudah bikin 100 liter ya dikaliin ya. Paham ya? Oke, cari situ ada pertanyaan Mbak. Tendangnya dimasukin plastik dulu baru masukin Nggak boleh, justru gerabahnya harus bersentuhan dengan tanah. Nanti yang itu cuma atasnya. Ya, ini mau contoh apa? Berarti isinya. ini ada gunanya. Kuah. Misal ini gerabahnya gini ya. Ya ini kasih plastik, ikat, tapi di atasnya tutup dengan tutup gerabahnya. Kalau enggak orang injek camplong. Jebol, ya. Paham ya? Nah di situ masukin. Ini justru harus bersentuhan dengan tanah. Ya. Ini ramuan rahasia Shaolin. Serius, mereka bikin heroin gitu. Harus terkumpul semua ya? Apa? Terkumpul semua atau yang? Iya, terkumpul semua. Ya pokoknya permukaan dari atasnya cukup kira-kira 10 cm aja masuk terlalu dalam. Kasih patok. Boleh nggak sengaja kan? Boleh nggak apa-apa. Lama itu Tiduran aja boleh. Boleh, yang penting suaranya ada. Kok kaki sih enggak patah ya? Nggak, jadi sampai kita ada pertanyaan nggak? Oslo, ini kelihatannya sepele, tapi ini luar biasa loh efeknya, fantastis loh. Oh, disimpan nanti. kalau misalnya tanamannya sudah ada, Tadi dulu aku bingung yang mau jawab yang mana dulu. belakang dulu. Oke, gimana? Disimpan terpisah apa udah dicampur? Pak, Kalau mau disimpan, oke. Ini kan kita kan bikin dulu terpisah. Ah sudah jadi toh, 3 bulan kan, gabung. Setelah digabung, ya udah simpan di mana? Berapa bulan? Kalau pingin awet, simpannya di kulkas. Itu tahan sampai 5 tahun. Kalau enggak Kalau simpan di luar biasanya setahun berubah. enggak diminum. Awet ya? Awet ya. Awet. Ya gimana? Kalau misalnya tanaman sudah ada, itu kira-kira gimana ya? Ya gimana? Sama aja. Baik-baik aja. Baik salah. Ulangi, minimal per hektar 20 liter. lebih banyak lebih bagus. Tapi bapak ini enggak ya? Oke, paham? Nah gini, terus gimana triknya biar tanah tersebut bisa dipakai selama setahun minimal tanpa olahan? Jangan misalkan tanam cabai, tanam melon, tanam tomat, bikin bedengan, tapi selama 1 tahun tidak ngolah lahan lagi. Oke, kenapa aku bahas? Kami mutlak wajib aja. Aku mau bahas trik gimana cara olah lahan sekali selama setahun. Yang barusan itu mutlak ada, kalau nggak ada itu nggak bisa. Ngerti? Makanya kamu bahas ya. Caranya gini, bohongannya kita udah punya 3 injil tadi, bohongannya ya. Kalau mau aku punya 1 drum. Konfirm. Sekali. Panen kira. Panen 3 bulan cuma. Ujungnya namanya biro. Aku hadirin bikin lah. Namanya juga KPK yang mandi gitu. Jangan beli minta aja lah. Anak gak mandiri. Manja. Manja. Asal masukin. Ya gini, yang wajib jangan punya itu cuma 2. 1 KRR, yang kedua 3 engine yang tadi. Oke, caranya gini. Kalau kita mau bikin bedengan aja lah ya. Bedengan misalkan panjangnya 10 meter. Oke, lebar 1 meter misalkan gitu ya. Caranya gini. Per 10 meter harus masuk, dan ini nggak boleh nawar ya. Harus masuk, mau pupuk kandang silakan, mau kompos silakan, mau rumput-rumputan silakan, apa saja yang ada di sekitar bedengan. Ya. Yang paling murah itu kan rumputnya, rumput yang ada di kebun. Enceng godok. Cuma awas hati-hati. Saat kita ngambil dari rumputan atau gulma, lihat rumputnya sehat apa enggak. Karena ketika misalkan salah satu ciri, ketika di semak belukar kita ada putri malu itu apa? Tahu putri malu? Kalau di gitu dia mentuliskan. Kalau ada putri malu berarti di wilayah jenengan itu gulmanya nggak bagus, jangan dipakai.
Satu. Yang kedua, kalau ada wedusan warnanya kuning daunnya, bukan jalan, nggak boleh dipakai. Ya. Kalau kita ambil, kita masukin sama dia, kita terlihat penyakit. Oke, paham? Jadi untuk pakai rumput lihat kondisi. Ya, kalau normal nggak ada masalah, silakan masuk. Malah lebih bagus pakai rumput seperti ini. Yang ada kita misalkan apa limbah apapun lah, ya. Entah limbah misalkan ada debu pisang lah, entah apapun, entah limbah pabrik, silakan aja. Enceng gondok juga boleh ya? Nah itu yang paling bagus. Cuma aku nyuruh kan pusing juga bagi daerah tinggi. Di rumah banyak. Ceng gondok jenis ajola itu penghasil asam umat, urin asam itu nomor 1. Ya, kalau ada Banyak. tapi kalau nggak ada jangan maksain apa aja yang ada. Tapi kalau pakai gulma-gulmaan yakinkan gulmanya sehat. Ya. Paham? Oke, ini caranya. Bohongannya kita akan pakai kompos jenis ya. Biar sederhana aja lah ya. Jadi untuk per 10 meter kalau pakai pupuk kandang itu 1 karung 50 kilo. Mau sapi kek, mau ayam kek, mau pitik, mau bebek, bodo amat. Yang penting pupuk kandang dari kotoran hewan maksudnya ya. Itu untuk per 10 meter 1 karung yang karung 50 kilo yang bekas makan ya. Terserah bebas mau yang mana aja. Kalau pakai rumput-rumputan ya, itu kira-kira kalau ditebarkan tingginya 5 cm rumputnya rata. Paham? Jadi nggak pakai kilo-kiloan enggak ya? Ya kira-kira tebalnya minimal ya 5 kilo, lebih banyak lebih bagus. Ya. Termasuk eceng gondok pun sama. Ya. Terus kalau pakai kompos itu cukup setengah karung. Artinya kalau kompos kan yang sudah diproses di luar kan ya, itu cukup setengahnya aja minimal. Mau lebih banyak ya lebih bagus lah. Oke. Kompos bro. Itu yang pertama. Setengahnya. Nah, yang kedua, wajib masuk arang sekam setengah karung per 10 meter. Tahu arang sekam? Tahu. Kang Toto. Wajib. Ya. Batok boleh Kang? Arang batok. Terserah yang penting arang. Arang sekam berapa? Cuma gini, ayah hancurkan arang sekam kan gampang bikinnya, Ya. terus bisa skala banyak ya. Kalau arang-arang dari kayu itu kapan ngumpulin? Karena skalanya gampang. Kebetulan ada pabriknya itu. Setengah karung. Berarti kurang lebih sekitar, ya bisa setengah karung yang karung 50 kilo ya. Iya. Karena kan yang sejengkal juga karung ada. Iya. Karung 25 itu dah. Kalau pakai debu pisang, ya. Kompos itu mah. Kataku juga tadi dibilang ya, kalau dari bahan dari bekas tanaman apapun ya, tingginya minimal kalian paling 5 cm minimal. Itu aja. Ya. Apapun, mau daun-daunan silakan. Mau kipait, mau kimanis, kayak mau asem, apa aja. Pokoknya daun-daunan hijau-hijauan silakan. Ya. Tapi yang paling bagus jadi semua itu eceng gondok sebetulnya. Dan ajolan, tahu ajolan? Yang suka ngambang-ngambang di kolam-kolam atau di sawah, itu yang paling bagus sekali. 2 macam itu paling bagus. Oke, lanjut. Kalau sudah ditamparin, ya, maka sudah ditamparin. Nah, terus dengan tabur dedang 1 kilo. Tahu dedang? Bulut. Per 10 meter tadi itu 1 kilo. Jadi tabur tipis saja di atas. Oke. Maksudnya buat apa? Itu calon makanan enzimnya nanti. 1 kilo. Dari itu enzim biar kembang banyak. 1 kilo aja cukup. Sudah? Oke. Ya, misalkan rumput nggak ada, misalnya. Rumah nggak ada, semisal. Siapa tahu memang benar. Terakhir sawahnya nggak ada. Ini lucu tenang. Tanam deh. Lucu. Pupuk kandang juga susah. Ada yang paling simpel, ganti dengan terasi mentah. Nah, ini Per 10 meter 1 kilo terasi mentah. Monggo pilih salah satu. Oke, pengganti semua. ya, monggo pilih terserah pakai yang mana aja.
Masalahnya kalau misalkan di lahan nggak ada apa-apa, terasi tinggal ke warung tuh. Simpel. Kita salah yang pilih aja salah satu yang mana. Pokoknya yang mudah itu aja yang dipakai. Hidup jangan bikin susah. Kalau seberapa? Sudah? Kita berbicara per 10 meter. Sekian. Iya. Apa? Iya. Kalau pegangan kan kita 1 meter persegi 10. Kalau satu Kalau 10 meter persegi juga silakan. Mau bujur sangka, kayak mau segitiga, kayak mau trapesium, kayak yang penting 10 meter persegi gitu. 1 hektar terasi 1 ton ya? Hah? Buat nyambut. Yang berapa? Ya rumput lah. Nggak boleh, ya kan? Nggak lanjut ya. Nggak maksudnya kalau kepepet, gitu kan. Ngomong. Barangkali juragan terasi ya. Udah lanjutin. Habarin, rata, oke. Habis itu kocor sebasah-basahnya dengan enzim yang tadi kita sudah bikin, oke. Setelah itu aduk dulu, diaduk dilacak maksudnya, ya. Diaduk sampai rata, baru terakhir kocor sebanyak-banyaknya dengan KRR, oke. Paham? Perlu nggak dolomit? Enggak. Yang pH-nya dulu. Dan tiga enzim tadi jika benar bikinnya pH berapapun akan naik otomatis saat itu juga. Itu gilanya di situ. Paham? Tapi harus bisa bikin yang 3 bulan. Iya. Biasanya nggak sampai 5 menit. Macam cek langsung 7. Dan itu bertahan Selama enzimnya hidup. kasih makan. Logikanya perlu nggak diolah lahan? Enggak. Ngerti? Ya. Ini anak mahasiswa ini coba praktekin ini dosennya kira-kira ngapain nanti? Ini udah S12, S3. ST. Nah ya ST12 maksudnya ya. Jadi kuncinya di mana? Di jenengan harus betul-betul berhasil bikin ramuannya tadi. Oke? Ya. Makanya jangan pelit-pelit orang untuk setahun sekali kok. Yang haus lah 20 liter. Kalau perlu 200 liter. Semakin banyak, jadi prosesnya semakin sempurna. Ya. Pengalaman ayah. Sekarang yang dituntang. Itu aplikasi sekali saya olahan. Sekarang tinggal mungkin insya Allah sekitar 20 hari lagi aku panen. Aku cek pH-nya, nggak pernah kurang dari 6,8. Bagus. Kadang nggak pernah dikasih apa-apa. Gambut. Bahannya lempuk. Ya, keren kan? Keren banget. Hujan nggak ngaruh ya? Hujan nggak ngaruh. Basah kalau hujan pasti. Paham. Gue Oh serius banget sih bro. Enzim itu sebetulnya makhluk hidup. Saat dia sudah beradaptasi di lahan, dia tinggal situ, dia tidak akan terlarut. Ya. Oke. Ciri jadi nggak jadinya jenengan tutup mulsa, oke. Sebulan kemudian coba dibuka dibolongin. Kalau tangannya sudah jadi hitam, antum berhasil bikin apapun dari awalnya. Aku ngetes ke lahan yang lampu merah aja, itu berubah jadi hitam. Sakit sebenarnya namanya, sederhana, tapi fantastis. Ayah, izin aplikasinya setelah kocor enzim tadi, terus kan IRR, itu ada jeda waktunya. Terserah. Mau di hari yang sama silakan, yang penting tidak dibarengin. Ya, mau besok lusanya silakan, mau jeda 2 hari silakan. Minimal penggunaan CRR-nya itu sama untuk yang lahan piringan tadi itu minimalnya Antum 1 liter. 1 liter. Ya, Terus untuk dari yang sudah dikembangkan. untuk yang ngasih makan mikrobanya itu Apa? mikrobanya Makanya kenapa tadi wajib masuk pupuk kandang, wajib masuk bla 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 itu untuk makanan itu. Sebanyak itu cukup untuk kasih makan setahun ini. Paham? Ya. Setelah 1 tahun, nanti kan pasti kan kita tanamin biasanya kan kalau pakai mulsa kan dibolong-bolongin. Ya. Setelah kemudian kocorin aja di lubang. Nggak usah dibongkar mulsanya. Kalau mulsanya masih bagus. Tapi ngaduknya sama tanah-tanahnya ya? Iya. Biasa, normal aja lah. Iya.
dirotahi biasa. Ya. Untuk itu tadi perut anu buncit berapa minggu? Tergantung tiap orang metabolismenya nggak sama. Ada yang sebulan normal, ada yang butuh waktu 1 bulan setengah. Sampai langsing ya? Iya. Satu hari 2 kali setiap hari. Rumput tadi buat bahan makanan proba itu rumputnya segera apa malah kering. Nanti juga setelah 2 minggu dia akan berubah semuanya. Kering. Kalau kering silakan, mau basah silakan. Bebas. Yang penting sehat. Pastikan kalau pakai gulma, gulmanya benar-benar kalian sehat. Jangan ada yang kelihatan tanda-tanda sakitnya. Kelihatan kok kalau yang sakit. Pakai? Gih, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tadi kira hilang. Gimana? Dengan aplikasi Engine ini pembelian AJR dan romanya kapan? Apa ya? ACR sama Roman. Oh, Setelah Dengerin dulu. Aku belum selesai sebetulnya nerangin ya. Sampai Tadi kan kita sudah masukin QRR sebanyak-banyaknya. Jadi kesananya standar aplikasi yang ada. Ya, ADM masuk, Niko masuk, standar. Setelah selesai baru ditutup mulanya. Ngerti? Paham ya? Lihat cara olah lahan dia. Ini awal sekali sebelum masuk apa-apa. Ngerti? Ada lagi yang mau tanyain? Ya. Saya pernah lihat itu kan aplikasi KRR itu setelah semua Triko Miko itu baru nanti diakhiri KRR katanya. Ya. Kalau nggak KRR yang duluan nanti yang semua jadi nggak itu apa ini nggak Gini. gimana ya. Kalau KR duluan, bener udah ya, nanti yang lain terkalahkan. Bener, kalau yang masuknya bukan dari yang golongan kuatnya sama. Berarti aman ya punya. Tapi kalau yang dari sudah kita kembangkan ini sudah berteman habis kok. teman habis. Sahabat. Kalau yang dikeluarkan dari komunitas, nah itu udah temenan aja, ada aman-aman aja. Mau apa duluan aman. Terserah, bebas. Tapi kalau dari yang lain jujur gak ngepek, karena pasti terkalahkan. Contoh, di KRR itu ada aspergillus, dia juga antitumnya juga. Saat masukin triko yang lemah pasti trikonya hancur. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi di KRR ada aspergillusnya, ya, aspergillus. Dan itu antitumnya juga sama. Pasnya udah jenderal, jenderal masukin triko, yang kelasnya bukan jenderal pasti kalah. Dan kebetulan yang sudah kita kembangkan itu sudah kita rekayasa, ini bisa hidup berdampingan semua. Paham ya? Ini baru pertanyaannya. Kalau dari luar aku nggak tahu jawab. Bisa dipahami? Ada lagi nggak? Itu Gimana? kan kalau lahan masih baru mau kita olah kan, kalau proses yang ayah tadi cerita. Yang sudah diolah belum sudah ada tanaman pun silakan aja. Oh, caranya sih. Kami mau.